Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Mari kita terus naikkan puji syukur bagi Tuhan, sebab oleh karena kasih setianya, hari ini kita diperkenankan masuk di bulan Juni 2026. Artinya, sudah hampir setengah dari tahun 2026 kita lalui dengan berbagai berkat dari Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pekerjaan, keluarga dalam damai dan juga sukacita, serta kesuksesan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan kembali berjumpa melalui edisi Embun Pagi, Senin 1 Juni 2026. Kita akan mendengar dan juga merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Saat ini berjumpa dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari GKJ Kebon Agung Minggir. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini adalah selain oleh Roh Kudus didasarkan dari kitab 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita mendengar dan juga merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mohon penyertaan Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur kehadirat-Mu. Hari ini langkah kami Engkau tuntun untuk memasuki awal bulan Juni 2026. Berbagai berkat Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Engkau sudah membangunkan kami dari berbaring, beristirahat dengan cukup, dipulihkan kekuatan kesehatan tubuh kami. Terima kasih. Dan saat ini Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kegiatan pelayanan kami seperti waktu yang sudah kami lalui, kami memohon hadirat-Mu untuk menuntun kami dengan sabda-Mu. Bukalah hati kami, para pendengar Radio Petra dimanapun kami tinggal berada, agar sabda-Mu menjadi suluh dalam langkah kami sebagai anak-anak Bapa. Oleh karena itu, ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami, sehingga tidak menjadi penghalang berkat yang Engkau sediakan dan Engkau curahkan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, Sabda Tuhan akan kita dengarkan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita semua yang dengan sungguh-sungguh
mendengarkan sabda Tuhan dan juga melakukannya. Haleluya. Sahabatku, para pendengar Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia itu menurut saya memiliki kekurangan dan juga kelebihan yang dapat mendukung hidup seseorang. Untuk dapat membangun kehidupan bersama, maka baik kekurangan ataupun kelebihan haruslah kita sikapi dengan baik dan juga dengan bijaksana. Sebab bila tidak, kekurangan yang dimiliki dapat membuat seseorang akan minder dan juga tidak mampu. Sebaliknya, kelebihan itu dapat membuat seseorang menjadi tinggi hati atau sombong. Bila demikian yang terjadi, maka hidup pastilah akan menghasilkan masalah atau konflik dalam kehidupan kita. Kita membaca dari kitab Korintus. Dalam perjalanan misi yang ketiga, hamba Tuhan Paulus singgah di Efesus selama 3 tahun, dan kemudian ia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab notabene Paulus juga merupakan seorang yang boleh dibilang menjadi perintis jemaat di Korintus. Oleh karena itu, sebagai seorang perintis, ada kepedulian yang begitu sangat dalam kepada jemaat Korintus dalam sebuah proses untuk pemeliharaan dan juga pertumbuhan iman mereka agar menjadi semakin baik. Untuk itu, saudara-saudara, Paulus menulis surat ini karena ternyata Paulus itu mendengarkan informasi atau kabar yang kurang baik dalam kehidupan jemaat di Korintus, di mana di jemaat Korintus itu ada perselisihan yang kemudian menimbulkan perpecahan dalam kehidupan jemaat. Sahabat pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, tujuan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus yang berisi tentang penggembalaan ini untuk memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan tentang iman Kristen. Khususnya kalau kita membaca satu perikop di 1 Korintus 12 ayat 1-11 ini berisi tentang penjelasan dari Paulus tentang karunia-karunia roh. Paulus sejatinya berupaya untuk kemudian menegur dan menasihatkan jemaat Korintus dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Sebab salah satu permasalahan yang terjadi di tubuh jemaat Korintus adalah adanya sekelompok jemaat yang kemudian memiliki karunia yang lebih, dan tentu saja bukan ini tidak baik, melainkan kemudian harus dilakukan dengan hikmat, dengan bijaksana. Kalau kemudian mereka merasa lebih dan kemudian boleh dikatakan sombong rohani, akhirnya mereka itu menganggap dan merendahkan jemaat yang lain karena merasa hanya kelompok mereka itu yang baik, atau mungkin dikatakan sebagai yang suci. Dan inilah yang kemudian menjadikan keprihatinan dari Rasul Paulus karena sikap mereka yang tidak mencerminkan Kristus yang hadir di dalam kehidupan umat atau dalam kehidupan jemaat. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
Paulus itu mengingatkan dan mengatakan bahwa roh yang dinyatakan itu hanya untuk kepentingan bersama. Dalam hal apa? Mereka diingatkan untuk saling melengkapi. Mereka diingatkan untuk saling mendukung, dan mereka diingatkan untuk saling menguatkan. Sebab Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan jemaat atau umat untuk membangun kehidupan, bukan malah terjadi sebaliknya, terpecah belah kehidupan umat. Maka di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Paulus menjelaskan bahwa mulanya ia memuji karena jemaat tidak kekurangan karunia. Hanya saja ada yang ternyata menjadi sombong dan suka memamerkan karunia yang dimilikinya, lalu merasa lebih utama daripada yang lain. Dan ini yang tidak baik untuk pertumbuhan bagi jemaat. Misalnya ada anggapan bahwa mereka itu ketika mendapatkan karunia untuk bernubuat dan juga berbahasa lidah itu lebih unggul dari karunia-karunia yang lain. Orang yang sombong dengan karunia-karunia roh miliknya tentu diragukan kalau hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Makanya Paulus mengawali pembacaan ini dengan meminta perhatian dari kehidupan umat atau jemaat, karena dia akan menjawab pertanyaan mengenai karunia-karunia roh. Dan Paulus menulis, "Aku mau kamu mengetahui kebenarannya." Kalimat ini, saudara, terarah langsung kepada mereka yang sombong dan pamer karunia roh. Paulus mengingatkan tentang siapa mereka dahulu sebelum mengenal Allah. Memang kalau kita membaca dari sebuah sejarah bahwa dalam kehidupan jemaat di Korintus pada awalnya, mereka itu berlatar belakang penyembah berhala yang bisu, dan ini dijelaskan di dalam ayat kita. Seorang penyembah berhala sudah pasti hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Karena itu orang yang sombong rohaninya sebenarnya hidup duniawi dan tidak ada bedanya dengan penyembah-penyembah berhala. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari bacaan kita di saat ini saya hendak menyimpulkan ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan dalam sebuah implikasi dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa semua kasih atau karunia rohani berasal dari Tuhan, itu asalnya ya sama. Jangan kemudian kita itu terjebak pada sikap membanding-bandingkan dengan berbagai karunia rohani yang orang lain miliki. Karena pemberian karunia itu bersifat anugerah, maka di hadapan Tuhan Allah semua karunia sama kedudukannya dan juga nilainya. Kemudian yang kedua, pemberian yang disampaikan oleh Allah dalam kehidupan mereka, karunia itu beragam, sangat banyak dan tidak dapat dibatasi, karena Roh Kudus itu menganugerahkan keahlian, menganugerahkan pengertian dan juga pengetahuan. Dan ini berarti bahwa bentuk keahlian, talenta, pengertian dan pengetahuan itu adalah dari karunia rohani. Tentunya jangan simpan anugerah itu, melainkan mari kita fungsikan dalam berbagai aktivitas, karya, pekerjaan, dan pelayanan kita. Sebab dampak dari semua hal itu, kehidupan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian embun pagi yang saya bagikan bagi saudara-saudara, kiranya menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa kembali.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kalau saat ini kami kembali mendengarkan sabdamu. Kami bersyukur karena ketika kami melangkahkan kaki dalam kehidupan kami selanjutnya, Engkau mengingatkan bahwa setiap kami, anak-anak Tuhan, dikaruniai oleh-Mu anugerah yang memampukan kami untuk melakukan berbagai karya, aktivitas, pelayanan kami dengan baik. Kami serahkan untuk hidup kami di hari ini dalam genggaman tangan kasih Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkatilah untuk Radio Petra yang menjadi saluran berkat dari Bapa atas kami semua, sehingga kami boleh kembali mendengarkan embun pagi, bahkan juga doa malam di waktu yang sudah ditentukan. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Kami ingin merasakan dan kami ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian para pendengar Radio Petra, embun pagi pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dan tentu saja sabda Tuhan ini akan memampukan kita untuk memiliki hikmat, kekuatan, bahkan penghiburan untuk melalui hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Budiarta dari GKJ Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.